Oke, kita mulai lagi ya. Kali ini kita bakal kupas tuntas tahap yang paling krusial dalam design thinking, yaitu define. Ini loh, tahap di mana kita berhenti nebak-nebak dan mulai benar-benar paham apa sih masalah yang mau kita pecahin. Yuk kita mulai. Kutipan dari Albert Einstein ini tuh ngegambarin banget filosofi di balik tahap define. Intinya bukan soal buru-buru cari jawaban, tapi soal jatuh cinta dulu sama masalahnya. Kenapa? Karena kalau kita salah nentuin masalahnya dari awal, solusi secanggih apapun ya bakal percuma. Nah, makanya kita sebut tahap ini sebagai fondasi. Ibaratnya kayak bangun rumah, ya kan? Kalau fondasinya aja nggak kokoh, semua yang dibangun di atasnya pasti bakal goyang. Jadi, tahap define ini adalah fondasi buat semua ide dan solusi inovatif yang bakal kita ciptain nanti. Jadi, apa sih sebenarnya tahap define itu? Gampangnya gini, ini tuh momen di mana kita ngambil semua data mentah, hasil wawancara, observasi, semua catatan dari tahap empathize, dan mulai cari artinya. Ini proses sintesis, mengubah semua informasi yang tadinya berantakan banget jadi satu kejelasan yang tajam. Nah, ini pertanyaan pentingnya kan. Gimana caranya kita mengubah lautan data jadi satu pernyataan masalah yang fokus dan jelas? Well, disinilah seninya. Dan untungnya, ada alat yang bisa bantu kita. Yuk, kita masuk ke bagian praktisnya. Gimana caranya mengubah data jadi wawasan atau insight? Ini proses mengubah apa yang kita lihat, jadi paham kenapa hal itu bisa terjadi. Salah satu alat yang paling sering dipakai itu namanya diagram afinitas. Coba deh bayangin, kamu dan tim nempelin semua kutipan, fakta, dan observasi di sticky notes. Terus, bareng-bareng, kalian mulai kelompokin berdasarkan tema. Proses ini bukan cuma mengubah kekacauan jadi pola yang jelas, tapi yang lebih penting, ini maksa seluruh tim buat punya pemahaman yang sama, nyatuin semua perspektif jadi satu kebenaran bareng. Tapi, ingat ya, nemuin pola aja tuh belum cukup. Banyak banget yang berhenti di sini. Padahal tujuan sebenarnya itu jauh lebih dalam dari itu. Kita lagi nyari sesuatu yang namanya insight, sebuah kebenaran tersembunyi yang ngejelasin perilaku pengguna kita. Jadi, apa itu insight? Nah, ini dia nih, momen aha-nya. Sebuah pemahaman mendalam yang ngejelasin kenapa pengguna ngelakuin apa yang mereka lakuin. Dan yang menarik banget di sini ada petunjuknya. Insight itu sering banget muncul dari sebuah kontradiksi. Biar kebayang, kita lihat contohnya. Ada mahasiswa bilang, saya pengennya efisien, tapi pas kita amatin, dia malah muter-muter nyari parkir, padahal ada papan informasi. Kontradiksi kan? Nah, celah antara apa yang diomongin sama apa yang dilakuin ini, wah ini tambang emas kita. Insight-nya mungkin begini, mahasiswa itu ngerasa cemas dan gak percaya sama sistem. Jadi mereka lebih milih ngandelin mata sendiri, meskipun itu jadinya nggak efisien. Oke, begitu kita udah dapat insight yang kuat, kita siap nih buat masuk ke puncaknya tahap define, ngerumusin pernyataan masalah yang pas banget. Disinilah semua kerja keras kita mulai kelihatan hasilnya. Dan alat buat ngelakuin ini namanya pernyataan point of view atau POV. Anggap aja POV ini sebagai kompas buat sisa proyek kita. Pernyataan inilah yang bakal jadi panduan buat setiap keputusan desain dan ide-ide yang bakal muncul nanti. Rumusnya simpel banget tapi kuat. Cuma ada 3 bagian. Pertama, pengguna. Kita harus spesifik, siapa sih orang yang kita bantu? Kedua, kebutuhan. Apa kebutuhan inti mereka? Dan ingat ya, ini kebutuhan, bukan solusi. Dan ketiga, wawasan. Alasan dibalik kebutuhan itu, kenapa mereka butuh itu. Nah, ini nih jebakan yang paling sering terjadi. Kita perlu bikin aplikasi parkir. Kenapa ini contoh yang buruk? Karena ini tuh udah solusi. Kita langsung loncat ke jawaban tanpa benar-benar mendefinisikan masalah dari sudut pandang pengguna. Ini malah ngebatasin kreativitas kita. Sekarang coba deh bandingin sama yang ini. Seorang mahasiswa baru, ini penggunanya, butuh informasi parkir real time, ini kebutuhannya, karena mereka cemas bakal telat masuk kelas. Nah, ini wawasannya. Kelihatan kan bedanya? Pernyataan ini fokus ke manusiaannya, ngejelasin masalahnya, dan justru ngebuka banyak banget kemungkinan solusi. Nggak cuma aplikasi doang. POV yang dirumusin dengan baik itu bukan cuma sekedar kesimpulan loh, tapi dia itu kayak landasan peluncuran. Landasan buat tahap selanjutnya, yaitu tahap ideate, alias sesi cari ide. Caranya, kita ubah pernyataan POV tadi jadi serangkaian pertanyaan pemicu yang dimulai dengan kalimat bagaimana kita bisa, atau kalau dalam bahasa Inggris, how might we. Teknik ini tuh ajaib banget, bisa mengubah masalah jadi peluang.
Dari contoh POV kita tadi, kita bisa bikin pertanyaan kayak, bagaimana kita bisa bantu mahasiswa nemuin parkir kurang dari 2 menit? Ini fokusnya ke efisiensi. Atau bisa juga, bagaimana kita bisa ngurangin rasa cemas mahasiswa pas nyari parkir? Nah, ini fokusnya ke emosi. Tiap pertanyaan ini ngebuka pintu ke arah solusi yang beda-beda. Jadi, gimana caranya kita tahu kalau tahap define kita udah berhasil? Tenang, kita rangkum aja pakai checklist simple yang bisa kamu pakai. Coba deh, cek pemahaman kamu dengan 3 pertanyaan ini. 1. Siapa pengguna spesifik kita? 2. Apa masalah inti yang benar-benar mereka hadapin? Dan yang paling penting, 3. Kenapa masalah ini penting banget buat mereka? Kalau kamu bisa jawab 3-tiganya dengan jelas, selamat, fondasi kamu udah kokoh banget. Ingat ya kalimat ini, waktu yang kamu investasikan buat bener-bener ngerti dan ngerumusin masalah itu bakal hemat banyak banget waktu dan tenaga di belakang. Jadi, poin kuncinya adalah jangan buru-buru. Sebagai penutup, aku mau kasih tantangan kecil buat kamu. Coba deh pikirin satu masalah di kerjaan atau di kehidupan pribadi. Gimana ya jadinya kalau kamu terapin prinsipnya Einstein, menghabiskan 55 menit cuma buat mendefinisikan masalahnya, sebelum mikirin solusinya, kira-kira kebenaran tersembunyi apa ya yang bakal kamu temuin?